Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Fitratul Nikma dari kelas 4 PAISA A1. Saya di sini akan memberikan tutorial analisis data. Nah, pertama kita membuka Excel terlebih dahulu. Setelah kita membuka Excel, kita menulis judulnya terlebih dahulu. Misal nilai rata-rata siswa kelas 10. Setelah kita menulis judul, kita membuat data rank. Data rank itu kita tarik ke samping kanan sebanyak 11 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu kita tarik ke bawah 3 kolom. 1, 2, 3. Nah, kenapa kok kita tarik ke samping 11 ke bawah 3? Karena jumlah siswanya ada 33. Jadi kita bisa menyamakan ya, kalau antara jumlah banyak siswanya ada berapa. Setelah ini kita kursornya ditaruh klik kanan pojok kanan atas, kita tulis sama dengan rank between. Nah, bottom itu nilai terendah, nilai terendahnya ada 63. Di sini kita pakai koma. Terkadang di Excel itu berbeda-beda, ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Lalu tab itu nilai tertinggi, nilai tertingginya ada 87. Lalu kurung tutup enter. Nah, setelah ini kita tarik menyamping 11, nah sampai muncul angka. Setelah muncul angka, kita tarik lagi ke bawah sebanyak 3 kolom. Nah, terus lalu kita blok semua kayak gini. Setelah kita blok, kita copy. Setelah kita copy, kursor kita taruh pojok kanan atas, lalu kita klik kanan, kita klik value. Kenapa kita pilih value? Karena supaya angkanya tidak berubah. Nah, ini sudah jadi. Setelah ini kita mencari count. Nah, rumus dari count yaitu sama dengan count. Kita klik ini ya. Nah, count lalu kita blok semua. Lalu kita enter. Nah, count itu jumlah siswa ada 33, berarti ini udah benar. Setelah count, kita akan mencari mark. Mark rumusnya adalah sama dengan max. Kita blok semua kayak tadi, sama ya caranya. Enter. Nah, mark itu nilai tertinggi. Tadi nilai tertingginya 87, harus sama. Hasilnya 87, ini udah benar. Kemudian setelah mark, kita mencari min. Rumusnya sama dengan min. Lalu kita blok semua, sama ya. Lalu kita enter. Nah, min itu nilai terendah. Nilai terendahnya ada 33, berarti udah benar. Kalau hasilnya tidak bisa sama, berarti kita harus ngulang sampai hasilnya sama. Setelah min, kita membuat rentang. Rentang yaitu R. Rumusnya yaitu sama dengan nilai max dikurangi nilai min. Nah, lalu kita enter. Hasilnya ada 24. Setelah membuat rentang, kita membuat kelas, yaitu K. Rumusnya 1 plus 3,3 log N. Nah, kita ini dikali ya. Ini dikali. Nah, setelah kita nulis rumus, lalu kita tulis caranya sama dengan 1 plus kurung buka 3,3 dikali log.
Nah, kita klik number itu count. Nah, lalu kita kurung tutup 2 kali, lalu kita enter. Nah, ini jumlah kelasnya ada 6,00, jadi kita bulatkan ada 6. Setelah kelas, kita akan membuat panjang kelas yaitu PI. Rumusnya yaitu sama dengan rentang dibagi dengan jumlah kelas. Lalu kita enter. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita mencari distribusi frekuensi. Sebelum kita mencari distribusi frekuensi, kita mencari nilai interval terlebih dahulu. Nilai interval itu dimulai dari nilai terkecil min, yaitu 63. Berakhir berapa? Di sini panjang kelasnya itu 3,99, jadi dibulatkan menjadi 4. Jadi 63, 63, 64, 65, 66. Di sini 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 87, 88, 89, 100. Jadi 100. Jadi awalnya itu dimulai dari nilai terkecil dan diakhiri dengan nilai terbesar. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat tabel terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah nilai intervalnya sudah, lalu kita mencari frekuensi. Caranya yaitu kita blok terlebih dahulu ini sampai bawah, lalu kita tulis sama dengan frekuensi data arrange. Data arrange-nya itu kolom ini diblok semua. Di sini kita pakainya koma. Jadi kalau di Excel pakainya titik koma harus menganut titik koma. Lihat di sini koma jadi anutnya koma. Lalu kita tarik ke bawah gini. Lalu kita klik Ctrl Shift Enter dengan bersamaan. Nah, ini hasilnya. Setelah hasilnya sudah muncul, kita sum, kita jumlahkan sama dengan sum. Ini diblok semua. Nah, langsung enter. Nah, sumnya ada 33, jadi ini sudah benar. Sum itu jumlah dari count harus sama. Sumnya sama count harus sama. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif atas. Jadi FKA, frekuensi kumulatif atas. Caranya yang ini diawali angka 6. Yang ini sama dengan 6 ditambah dengan 8, enter. Sama dengan 14 ditambah 4, kita enter. Sama dengan lagi 18
ditambah 3, kita enter, sama dengan 21 ditambah 5, kita enter, sama dengan 26 ditambah 4, kita enter, sama dengan 30 ditambah 33, kita enter. Nah, hasil akhirnya harus 33, harus sama dengan konya. Setelah kita menentukan FKA, frekuensi kumulatif atas, selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif bawah, yaitu FKB. Caranya dari bawah ya, ini dimulai dari angka 6, yang ini sama dengan 6 ditambah 3, yang ini sama dengan 9 ditambah 4, yang ini sama dengan 13 ditambah 5, yang ini sama dengan 18 ditambah 3, yang ini sama dengan 21 ditambah 4, yang ini sama dengan 25 ditambah 8, kita enter. Nah, jadi hasilnya ini ada 33, sama dengan yang ini. Setelah FKB nya sudah ada, lalu kita lanjut frekuensi relatif, yaitu relatif. Nah, tambah kolom dulu ya, kita tambah kolom. Nah, caranya yaitu sama dengan frekuensi awal dibagi dengan jumlahnya, lalu kita kasih dolar di sini sama di sini, lalu kita enter. Nah, kita langsung saja tarik ke bawah, nanti muncul hasilnya. Nah, ini bentuk dari koma, kita ubah menjadi persen. Caranya kita blok semua lagi, lalu kita klik persen. Nah, sudah menjadi persen. Selanjutnya kita membuat grafik histogram. Kalau kita membuat batang pertama dari batas bawahnya, yang itu seperti ini. Ini sumbu X, dan yang ini sumbu Y. X ini kita mulai dari batas bawah. Nah, sebelumnya itu batas bawah TB TB dikurangi 0,5. Yang selanjutnya TA itu TA ditambah 0,5. Selanjutnya yaitu tepi bawah. Tepi bawahnya yaitu sama dengan 63 dikurangi 0,5. Kita enter. Nah, dan batang selanjutnya yaitu tepi atas. Rumusnya yaitu sama dengan pakainya yang ini 66
ditambah 0,5, kita enter. Nah, bawah sampai habis. Nah, kita sampai 86,5. Nah, selanjutnya itu sumbu Y 62. Di sini 62 yaitu 63 sampai 66 ada 62, 6. Di sini ada 66. Jadi ini 66 di sini. Jadi sama 66 8 4 3 5 4 3 4 3. Nah, setelah ini kita buat tabel kayak gini. Selanjutnya kita blok semua. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih yang batang. Yang ini. Kemudian batang yang biru ini tidak digunakan, kita bisa delete. Jadi kita yang digunakan hanya yang ini. Kemudian kita klik bawah yang ini. Kemudian kita klik kanan. Kita select data. Kemudian kita add. Nah, series name kita isi angka yang X, sumbu X. Kalau series values kita isi sumbu Y, kita blok semua. Kemudian kita oke. Untuk series 2 kita bisa delete saja karena ini tidak digunakan. Kita remove. Kemudian data yang ini kita edit lagi di sini. Axis label rank itu diisi ini ya, kita X dan kita langsung oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita oke. Kemudian untuk yang ini kita bisa delete saja. Nah, ini sudah jadi ya. Ini. Nah, karena ini baru diagram batang, namanya histogram, kita inputkan. Klik kanan, lalu format data series. Kemudian bagian gap width ini kita nolkan, lalu kita oke. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah seperti ini kita hiasi. Kalau lebih cantik ini kita delete aja. Nah, kayak gini. Setelah ini kita bisa ngasih warnanya dengan cara format data label. Lalu kita pilih color. Authentic gini, kalau gini hasilnya bisa seperti ini. Authentic aja. Seperti ini juga bisa. Kita kasih warna color biru tua dan biru muda. Nah, seperti ini juga bisa kita atur, lalu kita close. Jadi ini udah jadi, kita taruh di sini saja. Nah, udah jadi. Kita membuat garis histogram. Selanjutnya kita membuat nilai tengah. Caranya yaitu sama dengan interval 63 dikasih kurung buka terlebih dahulu, 63 ditambah 66 kurung tutup dibagi 2, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah,
Selanjutnya udah muncul semua hasilnya. Selanjutnya sebelum kita membuat mean, kita membuat FNT terlebih dahulu. Sini ya, FNT. Nah, caranya kita buat tabel terlebih dahulu. Caranya yaitu sama dengan frekuensi. Nilai frekuensi ini dikali dengan nilai tengah. Nilai tengahnya itu tadi yang ini kan. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini hasil dari FNT. Kemudian kita blok ke bawah. Nah, muncullah hasilnya. Setelah muncul hasilnya, kita jumlahkan. Caranya sama dengan sum, lalu kita blok dari atas sampai bawah, lalu enter. Nah, ini hasil dari FNT. Hasil ini disebut dengan sigma. Setelah itu kita membuat mean. Mean sama dengan sigma kita bagi dengan frekuensi. Nanti jumlah frekuensi itu 33. Lalu kita enter. Ini sudah muncul hasil dari mean. Setelah kita mencari mean, selanjutnya kita mencari median. Tapi sebelum kita mencari median, kita perlu membuat kelas terlebih dahulu. Kelas, lalu ada juga BB, I, kemudian setengah N, kemudian ada FK terlebih dahulu. Sebelum FI, FK, baru FI. Sebelum kita menentukan kelas, kita menentukan 1/2 N terlebih dahulu. Caranya yaitu sama dengan 1/2 kita kali dengan banyaknya data yaitu 33. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya yaitu 16,5. Jadi datanya ada 16. Di antara 16 di sini yaitu yang masuk di 16 yaitu 75 dengan 78. Jadi 75 sampai 78 ini termasuk kelas 75 sampai 78. Setelah itu kita mencari BB. Caranya yaitu 75 ini sama dengan 75 ini kita kurangi dengan 0,5, lalu kita enter. Hasilnya yaitu 74,5. Setelah kita mencari BB, lalu kita mencari I-nya yaitu dari panjang kelas ini. Langsung saja kita sama dengan gini, kita enter. Nah, ini kita bulatkan. Caranya gini, kalau dibulatkan ini menjadi 4. Nah, kalau sudah, kita sekarang mencari FK. FK yaitu frekuensi kumulatif. Caranya yaitu sama dengan ini ada 6 tambah 8 tambah 4, hasilnya yaitu 18. Jadi langsung gini saja,
lalu kita enter. Nah, setelah FK kita harus mencari FI. FI-nya yaitu letak kelas. Letak kelasnya ada di 75 sampai 78. Jadi letak kelasnya ada di frekuensi. Berarti letak kelasnya ada 3. Kita langsung klik gini aja lalu kita enter. Setelah kelas BBI dan 1,5N dan FK dan FI, lalu kita baru bisa mencari mediannya. Caranya yaitu median sama dengan nilai BB kita tambah dengan kita kurung buka terlebih dahulu agar mempermudah, ditambah dengan I hasilnya ada 4, lalu kita kali dengan 1/2N, tapi kita kasih kurung buka terlebih dahulu agar mempermudah. Nah, selanjutnya kita kurangi dengan FK. Kita kurangi FK, kemudian kita kurung tutup. Setelah itu kita bagi dengan FI, kemudian kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari mediannya yaitu 72,50369. Setelah kita mencari pemusatan data, kita mencari letak data yaitu Q3. Sebelum kita mencari Q3, kita harus mencari kelas Q3, BB, I, 1/4 kali N, FK, FI. Nah, yang pertama yaitu kita harus mencari 1/4 kali N. Nah, caranya yaitu sama dengan 3 dibagi 4 dikali N, N-nya yaitu 33, lalu kita enter. Nah, hasilnya yaitu 24. Nah, data tempat yang mana? Kelasnya yaitu kita cari 24 yaitu di sini. Nah, 26. Lihat di frekuensi kumulatif yaitu hasilnya ada 79 sampai 82. Jadi kelas Q3-nya ada 79 sampai 82. Q3-nya 79 sampai 82. Setelah kita mengetahui Q3, kita akan mencari BB-nya terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui kelas Q3-nya, lalu kita mencari BB, yaitu caranya sama dengan 79 kita kurangi 0,5, lalu kita enter. Maaf, ada kesalahan di sini, 0,5-nya harus pakai titik, nggak pakai koma. Nah, setelah BB kita akan mencari I-nya yaitu sama dengan kayak tadi, I-nya yaitu hasil dari panjang kelas ini. Kita enter, lalu kita bulatkan jadi 4. Nah, setelah itu kita akan mencari FK. FK-nya yaitu caranya sama dengan kelas kuartil, yaitu kelas kuartilnya yang mana? Tadi hasilnya kan di sini, berarti kelas kuartilnya adalah 21. Lalu kita enter. Setelah FK-nya sudah ada, kita akan mencari FI. Sama dengan FI-nya yaitu kuartil dari hasil dari ini yaitu 5. Jadi FI-nya ada 5. Kita enter. Nah, sekarang kita akan mencari Q3-nya. Q3 caranya yaitu sama dengan
hasil dari BB ini kita tambah, kita kasih kurung buka terlebih dahulu, terus I, lalu I kita klik, setelah I kita kali dengan 1/4 ini, tapi kita buka kurung terlebih dahulu lagi ya. Kemudian kita kurangi dengan FK-nya, FK-nya ada 21. Setelah itu kita tutup kurung terlebih dahulu, lalu kita bagi dengan FI-nya, FI-nya yaitu 5. Nah, setelah ini kita tutup lagi, lalu kita enter. Nah, hasilnya ada 81,49446. Nah, ini hasil. Baik ya teman-teman, setelah kita mengerjakan menggunakan Excel seperti ini, selanjutnya kita menganalisis menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke SPSS, kita tulis dulu di sini. Caranya sama dengan run between. Nilai terendahnya yaitu 63, nilai tertingginya 87. Kita tutup kurung lalu enter. Kemudian kita langsung tarik ke bawah sebanyak jumlah siswanya, yaitu ada 33. Nah, sampai muncul angkanya. Kemudian kita copy, sama seperti tadi, kita blok dulu, lalu kita copy. Nah, setelah kita copy, kursor ditaruh atas pojok, kemudian kita klik kanan dan kita pilih value. Nah, seperti ini. Setelah ini kita blok lagi, lalu kita copy. Setelah itu kita membuka di SPSS-nya. Nah, kemudian kita tulis di sini saja, kita paste di sini. Nah, ini di belakang angka ada 0, ini tidak berfungsi, jadi kita buang saja. Caranya di sini. Setelah kita buang, kita ganti nama. Misal nilai nilai statistik. Nah, setelah itu kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensi, kemudian kita pindahkan gini, kemudian kita klik statistik. Nah, kita centang-centang saja, kita centang saja semua. Kita centang ya, ini juga dicentang. Kemudian ini persentil dari 1 yaitu 25, lalu 50, kemudian 75, yang terakhir saya kasih 85. Setelah ini kita klik continue, kemudian kita klik chart. Nah, kemudian kita pindahin ke bar chart, kemudian kita klik continue, lalu oke. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah mulai muncul. Ini ada frekuensinya. Kemudian kita klik analyze lagi, kayak tadi ya, kayak gini, chart. Kemudian kita pindahkan ke ini, lalu continue, lalu oke lagi. Nah, kita tunggu lagi sampai keluar semua. Nah, ini udah keluar. Nah, ini ada diagram. Kemudian kita klik analyze lagi, kayak tadi, sama seperti tadi, chart lagi. Nah, kita ganti histogram. Nah, kemudian kita continue, lalu oke. Kita tunggu sampai keluar semua.
Nah, ini sudah keluar ya. Ini ada mean, median, sama kayak tadi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.